أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari kedua ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki hari kedua puasa pada bulan suci Ramadan. Angka 2 jika dinisbatkan, disandingkan pada historitas Islam memiliki makna sejarah dan memiliki makna sejarah, histori, urgensitas tersendiri, yang mana
Pensyariatan puasa bulan suci Ramadan, pelaksanaan Idul Fitri, dan pembayaran zakat terjadi pada tahun kedua Hijriah. Begitupun pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, yaitu Makkah, juga terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian, sudahkah kamu mengetahui bagaimana umat terdahulu melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau ibadah puasa yang lainnya? Dikisahkan seorang sahabat bernama Abi Qais bin Sirman al-Ansari dan juga sahabat Nabi terdekat Umar bin Khattab begitu berat, begitu kepayahan, begitu susah dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan di awal pensyariatannya. Dikisahkan Abi Qais menjelang berbuka bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, sudahkah terhidang makanan untuk berbuka?" Istrinya menjawab, "Tidak ada, tapi akan saya usahakan." Sambil menunggu istrinya mencari dan menyiapkan, ternyata Abi Qais tertidur. Sampai keesokan harinya, kemudian melanjutkan ibadah puasanya tanpa sahur, kemudian juga tanpa berbuka pada puasa yang sebelumnya, yang kemudian Abi Qais pingsan. Kemudian yang kedua, kisah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab pulang pada malam hari setelah ada perkumpulan atau kumpul dengan para sahabat, ingin melakukan ibadah kepada istrinya atau berhubungan suami istri, tetapi didapati istrinya sedang tidur atau sudah tidur lebih dahulu. Kemudian Umar bin Khattab membangunkan, menyampaikan keinginannya. Yang dijawab oleh istrinya, "Saya sudah tidur." Yang ditimbali oleh Umar, "Kamu belum tidur." Yang kemudian Umar bin Khattab dan istrinya melakukan hubungan suami istri dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sadaqallahu adzim. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwasannya, yang pertama, waktu lama berpuasa pada awal pensyariatannya hingga saat ini amatlah berbeda, di mana waktu berpuasa orang-orang terdahulu itu melaksanakan dari malam hari hingga malam hari, yaitu ketika mereka beranjak tidur sampai dengan malam hari, yaitu maghrib, maka itu waktu mereka harus berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Itulah alasan kenapa sahabat Qais dan Umar bin Khattab menghadap dan menceritakan Nabi. Jika dari hitungan pada zaman dahulu mereka berpuasa ketika mereka beranjak tidur sampai kemudian pada hari malam berikutnya, maka keduanya sudah batal puasanya. Itulah yang menyebabkan kenapa ibadah puasa pada awal-awal pensyariatan amat berat.
karena waktunya yang panjang, maka kemudian yang kedua Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai jawaban terhadap apa yang ditanyakan dua sahabat tersebut. Yang ketiga, di sini menginformasikan bahwasannya adanya tadarruj atau proses waktu berpuasa itu dari yang berat kemudian hingga saat ini bisa dikatakan ringan. Maka kita yang saat ini menjalankan, semoga kita bisa tetap konsisten menjalankan ibadah puasa sampai akhir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa kita tidak seperti awal pensyariatan puasa pada tahun kedua Hijriah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.